Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4695 sampai bab 4697. Kamu bukan seorang kultivator iblis, dan iblismu terhadap api tidaklah murni. Yun Li dengan lembut menekan bilah panjangnya, lalu berkata kepada Chen Ping, "Oh, bagaimana kamu tahu?" Chen Ping sedikit terkejut. Api tertingginya saat ini bukanlah api tertinggi iblis murni, tetapi gabungan berbagai jenis api tertinggi. Tanpa diduga, dia terlihat oleh Yun Li hanya dengan sekali pandang. Aku pernah melihat api tertinggi ras iblis murni yang tidak terlihat seperti ini, kata Yun Li. Chen Ping sedikit mengernyit, dia tidak menyangka bahwa orang dari aula suci ini, bagaimana dia bisa mengikuti iblis neraka dan masih bisa menghadapinya. Tuan Shi di belakangmu itu, apakah dia anggota ras iblis? Yun Li bertanya. Sekarang Chen Ping akan menjadi bagian dari api tertinggi ras iblis, kemungkinan besar pendukung di belakangnya adalah seorang kultivator iblis. Chen Ping menggelengkan kepalanya, tidak. Lalu dia siapa? Yun Li penasaran ingin tahu orang macam apa yang mampu membunuh Luo Tea dan menghidupkannya kembali dalam prosesnya. Membunuh Luo Tea tidaklah menakutkan, dan jika dipikir-pikir, dia juga punya kemampuan untuk membunuh Luo Tea itu. Jangan melihat kenyataan bahwa mereka berdua berada di puncak tingkat ke-9 alam Mahayana, tetapi Yun Li bagaimanapun juga adalah putra dari Master Aula ke-10. Hanya pedang berharga di tangannya ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh Luo Tea, seorang persembahan. Ketika alamnya masih sama, persaingannya adalah tentang pengalaman dan harta ajaib. Tetapi membunuh Luo Tea dan kemudian menghidupkannya kembali, ini agak keterlaluan, bahkan ayahnya, Master 10 Aula, tidak dapat melakukannya. Aku tidak tahu. Chen Ping masih menggelengkan kepalanya. Yun Li mengerutkan kening dan menatap tajam ke arah wajah Chen Ping. Kau tidak tahu siapa pendukungmu sendiri. Yun Li agak tidak yakin, bagaimanapun juga, bahwa Tuan Shi adalah orang yang melindungi Chen Ping. Bagaimana mungkin Chen Ping tidak tahu identitas pihak lainnya? Namun, Chen Ping tidak mengatakan apa-apa. Dia benar-benar tidak tahu siapa identitas Tuan Shi. Di masa lalu, Chen Ping sangat penasaran dan selalu ingin mengetahui identitas Tuan Shi. Tetapi sekarang, Chen Ping sama sekali tidak ingin memikirkannya. Dia hanya tahu bahwa Tuan Shi adalah salah satu orang terbaik untuknya. Tak ada lagi yang penting. Aku tidak tahu. Chen Ping menggelengkan kepalanya sekali lagi. Yun Li menatap Chen Ping dan tidak bertanya lagi. Entah Chen Ping benar-benar tidak tahu atau memang tidak ingin bertanya pada dirinya sendiri, Yun Li tahu, tidak ada gunanya dia bertanya lebih jauh. Kamu bukan seorang kultivator alam surgawi, kan? Yun Li tiba-tiba bertanya. Chen Ping membeku, lalu mengangguk. Dia tidak mengerti bagaimana Yun Li bisa tahu, seolah-olah dirinya tidak ada bedanya dengan seorang kultivator alam manusia surgawi. Tidak seorang pun pernah menduga bahwa dia bukan seorang kultivator alam surgawi. Tapi Yun Li ini melihatnya saat pertama kali melihat dirinya sendiri. Orang harus mengatakan bahwa mata orang ini benar-benar beracun. Apakah kamu ingin tahu bagaimana aku melihatnya? Yun Li bertanya.
Chen Ping tidak berbicara, tanpa ekspresi. Dia tidak ingin mengikuti pikiran Yun Li untuk mendominasinya. Melihat Chen Ping tidak menanggapi, Yun Li melanjutkan, "Karena di alam surgawi, tidak akan ada seorang jenius sepertimu, apalagi seorang kultivator sepertimu yang melampaui level. Kau, seorang Mahayana tingkat 2, sekalipun kau seorang jenius, mampu mengalahkan seorang Mahayana tingkat 3 atau 4 akan dianggap sebagai hal yang menantang surga. Tetapi kau mampu membunuh seorang kultivator yang berada di puncak tingkat ke-9 alam Mahayana. Orang mesum sepertimu tidak akan pernah ditemukan di alam surgawi." Yun Li berbicara dengan penuh percaya diri, dan melihat penampilan Yun Li yang percaya diri, Chen Ping hanya tersenyum. Sebagai anggota ras ilahi, kepercayaan diri seperti ini dari Yun Li dianggap paling terkendali. Lagi pula, para kultivator ras dewa, semuanya bisa saja merupakan makhluk yang sombong dan arogan. Diperkirakan saat orang lain datang, mereka bahkan tidak akan membicarakan hal ini pada Chen Ping dan akan langsung mulai bertarung. "Kamu bisa bertanya padaku sekarang, itu adil," Yun Li berkata pada Chen Ping. "Organisasi macam apa kuil suci Anda? Dan apa tujuannya?" Chen Ping bertanya. Chen Ping juga sangat penasaran tentang aula ilahi yang dihuni ras ilahi ini dan ingin tahu organisasi macam apa aula ilahi ini. Dan apa tujuan dibentuknya balai suci ini? Apakah untuk mengikuti perang dewa dan iblis? Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Aku tidak tahu. Yun Li menggelengkan kepalanya. Chen Ping membeku, lalu melanjutkan bertanya, "Siapakah kepala aula dewa Anda? Selain 10 kuil Anda, 9 kuil lainnya, di mana mereka?" "Aku tidak tahu." Yun Li masih menggelengkan kepalanya. Chen Ping menatap Yun Li, matanya dipenuhi keraguan. Orang ini, dia tidak mungkin sengaja belajar dari dirinya sendiri dan berkata dia tidak tahu apa-apa, kan? Dia sendiri benar-benar tidak tahu identitas Tuan Shi. Itu bukan kebohongan. Lalu apa kekuatan ketua aulamu? Ini harus selalu diketahui, kan? Chen Ping terus bertanya. Yun Li terus menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu. Kurasa ayahku pun tidak akan tahu." Pertanyaan-pertanyaanmu itu, bukannya aku tidak ingin menjawabnya, tapi memang tidak ada cara untuk menjawabnya. Dimengerti. Chen Ping melihat ekspresi Yun Li dan tahu bahwa orang ini tidak berbohong. Kuil suci ini mestilah memiliki hierarki yang tinggi, jadi bagi mereka yang di bawah untuk ingin memahami hal di atas, itu sama sekali mustahil dan tidak ada cara untuk melakukannya. Lagi pula, di antara semua aula dewa, aula ke-10 merupakan yang terendah yang ada. Sekarang kita berdua sudah saling memahami dan tujuanmu sudah tercapai, bisakah kamu pergi? Chen Ping bertanya. Yun Li bilang kalau dia cuma mau datang dan ketemu sama dirinya sendiri. Orang macam apa dia? Sekarang dia sudah bertemu dan mengerti, tidak apa-apa untuk pergi. Tiba-tiba tanganku gatal dan ingin beradu argumen denganmu secara langsung. Yun Li sangat ingin mencoba dan melihat apakah Chen Ping benar-benar mampu memenggal puncak tingkat ke-9 alam Mahayana. Tetapi jika memang benar begitu, Yun Li takut kalau itu benar, bukankah dia tidak akan punya kehidupan? Itulah sebabnya dia menawarkan untuk bertanding dengan Chen Ping. Sesi sparring 1 lawan 1 akan dapat menguji kekuatan Chen Ping tanpa membahayakan dirinya sendiri. Chen Ping menatap Yun Li dan langsung tertawa terbahak-bahak. Dia telah lama mengetahui pikiran kecil Yun Li. Namun, Chen Ping tidak takut, jadi dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Bagus.
Tapi aku punya satu syarat. Tidak mungkin Chen Ping akan membiarkan Yun Li memanfaatkannya tanpa alasan. Orang ini mempermainkan hatinya dan Chen Ping bukan orang bodoh. Syarat apa? Tanya Yun Li. Mari kita pertaruhkan sejumlah sumber daya. Jika hanya sekadar kompetisi sederhana, itu tidak ada artinya. Kata Chen Ping. Tidak apa-apa. Hanya saja aku datang terburu-buru dan tidak membawa banyak perlengkapan. Di dalam tas penyimpananku ini, aku hanya punya 10.000 batu roh abadi. Aku tidak tahu apakah itu mungkin. Yun Li mengeluarkan tas penyimpanan dan berkata, "Sial!" Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung mengutuk rumah besar anjing di dalam hatinya, lalu menatap Yun Li dan berkata, 10.000 batu roh abadi tidaklah banyak, itu pas-pasan. Walaupun Chen Ping terkejut dengan 10.000 batu roh abadi, dia tidak mampu menunjukkannya. Karena tidak apa-apa, mari kita mulai. Tapi ingat, poin demi poin, jika kau menyakitiku, tidak akan ada satupun batu roh abadi yang diberikan. Yun Li sekali lagi menegur. Chen Ping sempat ragu-ragu, namun pihak lawan, yang merupakan puncak alam Mahayana tingkat 9, terus mendesak dirinya untuk menunjuk ke arah yang benar dan tidak ingin melukainya. Apa ini? Jangan khawatir, langsung ke intinya saja. Chen Ping mengangguk. Saat kata-kata Chen Ping diucapkan, mereka berdua bergerak dan langsung menjauh. Suasana mendadak mencekam, udara di sekeliling seakan membeku, bahkan angin pun ikut terhenti, menanti terjadinya pertarungan dahsyat nan tiada tara. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, tatapan matanya setajam elang, energi spiritual tubuhnya melonjak bagai sungai yang meluap, tak terbendung. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, telapak tangan menghadap ke atas, dan dengan suara pelan, sebuah pedang panjang kuno dan agung perlahan terbentuk dari kehampaan. Itulah pedang pemotong naga milik Chen Ping. Tubuh pedang itu mengalir dengan aura hijau samar, dan suara samar raungan naga bergema keluar, memperlihatkan aura dominasi yang menebas segalanya, dan tidak dapat dikalahkan. Ketika Yun Li melihat ini, pupil matanya mengerut hebat, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Sebagai putra dari 10 Master Aula Ilahi, dia sangat berpengetahuan dan secara alami mengenali sifat luar biasa dari pedang pemenggal naga. Ini, apakah pedangmu? Suara Yun Li bergetar, jelas dia terkejut karena Chen Ping telah mengeluarkan pedang pemenggal naga. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Lumayan, ini pedang pemenggal naga milikku. Chen Ping tersenyum datar saat dia memegang pedang dan berdiri. Energi spiritualnya melingkari tubuhnya seperti pedang agung yang hendak dihunus. Tidak heran kau bisa membunuh Luo Tea itu. Tampaknya pedang itu ada hubungannya dengan pedang berharga milikmu itu. Namun, pedang di tanganku ini juga bukan benda fana. Energi spiritual Yun Li dalam tubuhnya juga mendidih, dan cahaya pedang panjang di tangannya bersinar terang, seolah-olah ada api yang berkobar melompat ke bilah pedangnya. Pertarungan sudah di ambang pintu, tubuh Yun Li bagaikan listrik, berubah wujud menjadi aliran cahaya dan menerkam Chen Ping. Pisau panjang itu mengeluarkan suara desiran angin dan kobaran api, menebas Chen Ping dengan ganas. Sosok Chen Ping berputar pelan, pedang naga diayunkan pelan, pedangnya seringan naga, dengan cekatan menghancurkan serangan Yun Li hingga tak terlihat. Di saat yang sama ujung pedang itu menunjuk ke tanah, menggunakan tenaga untuk memantul, dan langsung mengenai bagian vital Yun Li. Keduanya saling beradu, bayangan pedang dan cahaya bilah pedang saling bertautan, setiap benturan disertai suara gemuruh, mengaduk-aduk lapisan gelombang udara, ruang di sekitarnya seakan terkoyak oleh kekuatan ini.
pedang Yunli sangat kuat dan tak tertandingi, sedangkan pedang pemotong naga milik Chen Ping sangat lincah. Terkadang berubah menjadi naga hijau yang terbang menembus 9 langit, terkadang berubah menjadi hujan pedang yang tidak tertembus angin, membuat orang pusing saat melihatnya. Waktu terus berlalu, pertarungan semakin sengit, kecepatan dan kekuatan kedua petarung meningkat ke titik ekstrim. Setiap pertukaran pukulan sungguh mendebarkan. Meskipun tingkatan Yunli lebih tinggi dari Chen Ping, namun di hadapan ketajaman pedang pembunuh naga dan ilmu pedang indah Chen Ping, dia perlahan-lahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Akhirnya setelah terjadi tabrakan hebat, Yunli terpeleset dan tertangkap oleh Chen Ping saat sedang melaju. Pedang pemotong naga itu bagaikan seekor ular yang keluar dari sebuah lubang, menembus pertahanan Yunli dengan sudut yang luar biasa. Ujung pedang itu mengetuk pelan bahunya, meninggalkan bekas pedang yang dangkal. Diikuti dengan penarikan cepat pedang Chen Ping, dan semuanya kembali tenang. Saya kalah. Yunli mencabut pedangnya dan berdiri, menatap bekas pedang di bahunya. Tatapan matanya bukannya enggan, tetapi malah menampakkan sedikit rasa lega dan kagum. Chen Ping tersenyum tipis dan menyarungkan pedangnya. Maafkan aku, kekuatanmu juga luar biasa. Jika bukan karena poin itu, pemenangnya tidak akan diketahui. Yunli tersenyum cerah, lalu mengeluarkan 10.000 batu roh abadi dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke Chen Ping. Siapa yang berani bertaruh, berarti dia juga siap kalah. Hari ini, kamu mengalahkanku dengan setengah jurus. Batu roh abadi ini milikmu. Chen Ping menangkap batu roh abadi dan merasakan kekuatan spiritual agung yang terkandung di dalamnya. Keberuntungan, sungguh keberuntungan. 10.000 batu roh abadi. Sekarang sumber daya untuk melanjutkan kultivasi di belakang ada di sana lagi. Chen Ping sengaja hanya menang setengah langkah atas Yunli karena dia tidak ingin Yunli menebak kekuatan aslinya. Danglang. Tepat pada saat ini, suara retakan tajam tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi, lalu bilah pedang di tangan Yunli, tanpa diduga, langsung pecah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah. Yang tersisa di tangan Yunli hanyalah gagangnya, yang terlihat lucu. Menatap gagang pedang di tangan kanannya, Yunli terdiam cukup lama. Sialan. Tiba-tiba, kata-kata kotor keluar dari mulut Yunli. Chen Ping tersenyum tipis, saya benar-benar minta maaf. Pisaumu juga terlalu tidak kokoh. Pada saat ini, Yunli merasa jijik seakan-akan dia baru saja memakan lalat. Dia mengira Chen Ping hanya mengalahkannya dengan setengah jurus, tetapi ternyata selisih kekuatan mereka terlalu jauh. Dalam hal senjata di tangan mereka, mereka tidak lagi berada pada level yang sama. Kalau benar-benar terjadi pertarungan sampai mati, aku khawatir dia sudah mati sekarang. Kau menipuku. Yunli menatap Chen Ping dengan marah. Dari mana ini berasal? Bagaimana aku bisa menipumu? Chen Ping mengangkat bahu tak berdaya. Bukankah kita sudah sepakat untuk berhadapan langsung? Kalau kau menyakitiku 1 poin saja, maka batu roh abadi tidak akan bisa kuberikan padamu. Kata Yunli, aku tidak melukaimu, hanya saja bilah pedangmu tidak kuat, bukan berarti aku tidak bisa melukai bilah pedangmu. Chen Ping menjelaskan. Melihat Chen Ping seperti itu, Yunli hanya bisa merontokkan giginya dan menelannya di dalam perutnya. Batu roh abadi semuanya telah diberikan kepada Chen Ping, jadi tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Belum lagi fakta bahwa masalah senjata itu sebenarnya belum dikatakan sejak awal. Bersambung.